Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel JL Trader. Sekarang hari Sabtu ya, dimana tadi malam trading forex selesai ya, berakhir untuk sesi minggu ini. Dan sekarang juga bertepatan dengan tanggal 28, dimana tadi malam adalah terakhir dan penutupan untuk candle MN ya, ataupun monthly. Dan sekarang saya akan coba untuk sharing ya di sini kepada teman-teman, trading yang simple itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, yang selama ini mungkin hal sepele namun tidak terpikirkan oleh banyak trader newbie ataupun trader yang sudah senior sekalipun, bahwa dalam pemikiran yang simple sebenarnya trading itu kita harusnya dari awal memang siap untuk rugi. Jangan mendoktrin diri bahwasanya dari awal kita tidak sanggup untuk rugi, maka kita akan melakukan sering sekali untuk membentuk SL yang cukup kecil ya. Karena apa? Karena kita tidak sanggup untuk rugi. Kita float $1 $2 aja sudah cut. Namun dalam psikologi kita, dalam pemikiran kita, biasanya kita menargetkan hanya sedikit profit, namun kita tidak mau rugi sedikit pun juga. Contohnya ya, misalkan dalam candle, kalau kita masuk di area sini, ini kebetulan H4 ya. Coba saya carikan di Euro USD lah, biar tidak GBP USD terus. Nah, kita biasanya kalau trader scalper biasanya dia pakai H1 dan H4. Namun entry-nya pun di M15. Nah, biasanya kalau kita entry ya teman-teman, entry misalkan lah di area sini. Di area sini kita besarkan dulu. Nah, kita misalkan entry sell di area ini setelah candle membentuk bearish ya, candle terbentuk bearish, biasanya kita akan full untuk sell. Ada scalper yang seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Ketika kita candle bearish terbentuk, maka kita akan OP di sini. Nah, dan SL-nya memang sebenarnya di atas sini teman-teman. SL kita itu sebenarnya diletakkan di atas sini. Namun pada saat press berjalan, ketika ada floating, ini kita entry lalu floating ke sini, ke area ujung ekor ini, ataupun nanti kalau melebihi sedikit, mungkin teman-teman akan cenderung melihat terhadap balance, terhadap running trade, terhadap balance kita yang sudah keseret ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah merasa ketakutan begitu. Yang sebenarnya kalau kita mau sukses trading, kalau misalkan teknik apapun ya, kita harus siap dengan risikonya. Nah, ketika kita sudah menemukan momen kita masuk, kita sesuaikan aja risiko kekuatan kita. Nah, misalkan masuk di area sini, nah, risiko sudah tetapkan di area sini. Nanti ketika ada momen lagi, misalnya ya seperti ini kebetulan yang di sini ini profit, kita masuk di sini, dia turun. Namun bagaimana ketika yang terjadi di sini? Nah, ketika ini terjadi, kita otomatis juga ambil sell dong, dan memang di sini dapat ya. Kalau kita masih hold ataupun teman-teman masih hold dan ternyata press membentuk bullish dan melewati garis batasan untuk SL kita. Nah, di sini ya sudah biarkan, karena di sini ya memang kita sudah tidak ada rezeki misalkan di sini. Nah, jadi tidak semua teknik itu 100% teman-teman. Tidak semua teknik yang kita punya dalam market itu tidak 100% bisa selalu benar. Nah, jadi ada kalanya kita teknik kita itu ditembus, maka kita tidak boleh psikologi kita rusak, dan
setelah kita ditembus seperti ini, biasanya itu kita menganggapnya wah teknik ini sudah tidak profitable lagi. Sebenarnya tidak boleh seperti itu teman-teman, kalau simple trading. Namun yang terjadi kan kita pengennya selalu profit. Seakan-akan market itu punya kita sendiri. Yang sebenarnya kan market itu banyak pemainnya di situ, bukan hanya kita sendiri. Artinya apa teman-teman? Kesimpulannya kita trading itu dengan kalau mau trading simple ya sudah, kalau kita memang punya modal untuk berbisnis di trading ya kita harus siap dengan risikonya. Misalkan kita punya satu teknik di mana ketika bearish engulfing kita akan masuk. Sesuai candle aja, kalau ada bearish engulfing kita akan masuk seperti itu. Saya hapus dulu biar enak ya. Trading itu simple toh sebenarnya teman-teman. Kita hanya perlu menyesuaikan resiko yang kita siapkan, yang kita mampu lah, yang kita siap lah untuk resiko semuanya itu. Nah, kalaupun kita trading dengan price candle aja itu bisa loh teman-teman sebenarnya. Nah, misalkan kita melihat adanya dari awal sini ada bullish engulfing, misalkan dominan engulfing ini, yang di sini bullish engulfing. Nah, ya ketika terjadinya bullish engulfing ya kita udah berplanning bahwasanya tren akan naik terus. Namun di mana kita masuk? Kadang ada yang masuk ketika dia turun ke sini ke area bullish engulfing. Ada yang kalau kita tidak mau ketinggalan ya sudah, kita masuk langsung aja dengan resiko di bawah daripada candle bullish engulfing ataupun di bawah candle terendah lah kalau dalam hal ini. Ini simpelnya ya teman-teman. Simpelnya dalam trading yaitu kita harus berani ataupun tidak takut terhadap resiko apapun yang terjadi ketika jualan kita ataupun produk kita dan teknik kita itu tidak trigger ataupun berhasil. Kita harus siap dengan kerugian ataupun keuntungan. Jangan hanya keuntungan yang kita pakai, yang kita bayang-bayangkan, namun kerugiannya juga harus kita harus kita siap untuk resikonya lah. Nah, ini trading simple teman-teman, karena pada dasarnya teknik apapun itu pasti tidak ada yang namanya selalu berhasil. Namun gimana caranya berhasil? Nah, caranya berhasil ya mereka harus ada recovery dong. Ketika mereka entry salah, maka entry kedua mereka tetap mengambil dengan teknik yang mereka kuasai, tetap tidak berubah. Kadangkala kan kita berubah ketika teknik trading kita satu kali aja salah. Terkadang pemikiran kita sudah berbeda. Mungkin dengan teknik seperti ini dan mungkin dengan teknik yang lain. Nah, itu menjadi sebuah problema ya teman-teman. Karena price kadang hanya ambil stop lossnya ketika kita buy di sini saat dia ada bullish engulfing satu kali. Kita sudah kena SL Hunter yang ya teman-teman diambil oleh SL yang berada di sini, lalu dia naik kembali. Ketika terbentuk bullish engulfing lagi di sini, kita sudah tidak berani memakai teknik kita. Inilah yang saya maksud. Jadi kita tetap kalau punya satu teknik ya sudah, pakai teknik itu aja terus. Insya Allah akan ada rezeki yang sama halnya dengan inilah contoh yang saat ini. Ini bearish engulfing, bullish engulfing. Ini dominan untuk break dan kena stop loss ternyata satu kali. Namun di sini ketika terjadi bullish engulfing lagi, dia tidak turun, dia terus naik.
Nah, dan akhirnya kita juga dapat untuk recovery yang salah di area sini, yang kena stop loss di area sini. Simple aja teman-teman untuk trading. Namun jika lebih pengen lebih simple lagi ya belajar ya ilmu yang lain lah ya. Screening misalkan ya, contoh seperti BBMA yang saya pakai sekarang. Kenapa saya pakai BBMA? Karena menurut saya BBMA itu adalah satu teknik yang sangat mudah ya teman-teman. Karena apa? Karena dia membentuk dengan sendirinya tanpa kita membuat garis-garis ataupun apa namanya, garis tren seperti ini, tren line. Ini menurut saya BBMA adalah paling simpel. Kenapa? Ketika saya melihat fresh sedang terjadi seperti ini adalah area apa, saya sudah tahu di sini area apa, dan di sini nanti dia akan jadi area apa. Contohnya yang di sebelah sini ya teman-teman. Nah di sini ini adalah area re-entry. Maka kita akan entry di sini dengan resiko jika dia tembus ke bawah. Ya sudah, kita ikuti aja price-nya. Tetap dengan area-area yang sudah kita tentukan. Ini adalah area re-entry, berarti ya kita ambil buy di sini. Kalaupun dia turun stop loss, ya sudah kita jangan apa ya, jangan tergoyahkan lah psikologi kita. Tetaplah nanti ketika ada price naik ya, maka akan ada re-entry dan kita profit. Nah, dan di sini ini adalah contoh yang bagus ya teman-teman. Ketika kita ambil re-entry dia naik, kita ambil dapat. Ini ada re-entry lagi naik, kita dapat. Re-entry lagi dia naik sedikit dan kita belum sempat untuk cut profit, dia turun. Ya sudah, kita kena stop loss dan rugi. Tunggu aja lagi nanti. Ketika dia terlihat naik lagi, kita ambil lagi di re-entry, dapat. Seperti itu. Buatlah mudah dalam trading dan ya makanya banyak mentor-mentor yang bilang bahwasanya trading jangan sampai pakai duit yang berhubungan dengan banker ataupun tanggungan-tanggungan yang kiranya kita tidak siap untuk merelakan kerugian terhadap bisnis kita. Nah, mungkin kali ini kita akan off dulu di sini ya teman-teman, sekedar sharing lah untuk mengisi channel YouTube kami. Saya akan pikirkan lagi nanti untuk video-video berikutnya. Mungkin saya ada satu teknik yang akan saya sharingkan lagi untuk memperkuat ya, ataupun nanti saya akan combine dengan ini apa namanya, stochastic, karena saya belum pernah membuat video dengan stochastic ya teman-teman. Untuk video berikutnya silahkan ditunggu, saya akan combine dengan stochastic. Antara BBMA dan stokastik, di mana kita akan masuk buy dan di mana kita akan masuk sell. Oke, silahkan ditunggu aja video berikutnya dan jangan lupa di share ya teman-teman kepada teman-teman yang lain, like dan komen jika ada permasalahan. Bagi yang ingin belajar lebih private terhadap saya, bisa kontak di kolom deskripsi, ada kontak saya, dan nanti masuklah dan gabung ke channel grup gratis di JL Trader. Bagi yang pengen expert ya japri saya aja, nanti syarat-syaratnya akan saya berikan. Oke, cukup itu ya untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.